Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Saiful Bari. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan ngobrol santai terkait dengan pilihan belajar antara otodidak atau kursus. Dalam hal ini adalah kursus barista. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami di periode sebelumnya. Saya juga pernah belajar secara otodidak dan saya merasa ada beberapa kekurangan. Yang pertama, menurut saya belajar otodidak itu agak rentan dengan hal-hal basic yang terlewatkan atau hal-hal yang paling mendasar. Nah, setelah saya juga berdiskusi dengan teman-teman yang dulunya juga belajar otodidak, rupanya mereka juga merasakan hal yang sama, sering melewatkan hal yang basic knowledge. Oke. Yang kedua yang saya rasakan juga adalah cara belajarnya itu kurang sistematis. Jadi kadang-kadang kita belajar tidak dari A ke Z, melainkan kita belajar contohnya dari F ke A, lalu ke S, ke B, dan seterusnya. Intinya tidak sistematik. Oke. Lalu berdasarkan pengalaman yang saya juga alami, kelemahan lainnya adalah butuh waktu yang lebih lama. Oke. Biasanya kalau kita training sehari, 2, 3 hari atau seminggu selesai dan kita cukup dapat informasi, pengetahuan, edukasi terkait apa yang kita pelajari dan itu sistematis. Oke. Sementara kalau kita otodidak itu tidak secepat itu. Bisa berbulan-bulan, bahkan ada juga yang bertahun-tahun. Oke. Nah, pengalaman saya juga, kekurangan yang saya alami ini itu memang banyak informasi yang bisa kita dapatkan, tetapi akan membuka kemungkinan kita bingung sendiri. Akhirnya kita bisa jadi stres juga, bisa jadi kita juga frustasi, gitu ya. Nah, ini juga nih kadang-kadang bahkan sering nih belajar otodidak itu membuka potensi kita melakukan kesalahan yang sama nih di waktu yang berbeda, artinya diulang-ulang gitu loh. Jadi kesalahan-kesalahan itu sering kita lakukan, padahal kesalahannya kesalahan sama, ya, karena nggak ada orang yang bisa meluruskan seperti itu. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya terkait dengan kekurangan-kekurangan yang bisa jadi teman-teman juga alami ketika belajar secara otodidak. Nanti tolong kita diskusi, kita sharing di kolom komentar ya kalau misalnya ada tambahan-tambahan dari teman-teman semuanya. Oke. Next, apakah belajar otodidak itu hanya ya ibaratnya punya kekurangan? Apakah tidak ada kelebihannya? Ada dong, ada. Segala sesuatu biasanya ada kelebihannya. Menurut saya nih, belajar secara otodidak itu salah satu kelebihannya adalah kita lebih bebas. Kita lebih leluasa gitu loh. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lalu kemudian kita bisa bebas belajar kepada siapa. Oke, itu kelebihannya. Lalu adakah kelebihan yang lain? Menurut saya ada. Selain bebas tadi, biasanya nih kita bisa belajar banyak hal. Ya, banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari banyak orang. Artinya kita belajarnya itu bisa dari berbagai macam perspektif. Bisa dari berbagai sumber. Nah, ada nggak kira-kira kelebihan yang lainnya? Oke, menurut saya yang saya alami ada ya. Ini lebih pada kemungkinan kita bisa mencipta hal-hal baru. Oke, tadi sudah saya sampaikan. Biasanya ada kemungkinan ya kita sering melakukan kesalahan-kesalahan yang sama ketika belajar otodidak. Tapi kelebihannya adalah dari kesalahan-kesalahan yang sama yang kita lakukan berulang-ulang tadi, kita pada akhirnya kalau ketemu jalannya nih ya, itu bisa mencipta teori baru. Bisa mencipta teori baru. Oke. Next, apa lagi kelebihannya? Oke, orang bilang ya murah. Jadi belajar otodidak itu murah. Nah, ini yang perlu kita diskusikan kembali. Saya pernah mengalami belajar otodidak dan buat saya tidak murah. Waktunya cukup lama, beli bahan baku terus menerus karena ada kegagalan terus menerus. Kalau dihitung-hitung nih, udah waktunya lama, bahan baku yang habis juga nggak sedikit. Dan kalau kita jumlahkan, ya lumayan juga gitu loh. Jadi nanti tergantung teman-teman preferensinya kemana. Apakah merasa nyaman belajar otodidak? Monggo silahkan.
Toh juga sekarang banyak informasi terpercaya dari orang terpercaya. Seperti itu ya teman-teman. Tip dari saya nih, kalau mau belajar otodidak gitu ya. Nah itu pertama, ya misalnya belajar dari YouTube contohnya. Cari informasi gitu loh, kenali tutornya kalian. Jadi jangan hanya ini ya, jangan hanya nonton videonya, kalau bisa kenali, telusuri gitu ya, background dari tutornya kalian, background dari, mohon maaf, tanda kutip, coachnya kalian. Jadi supaya dalam tradisi keilmuan faktual nih, anggap saja sanad keilmuannya itu jelas gitu loh. Jangan sampai kita belajar terhadap, mohon maaf, orang yang salah. Oke, next tip dari saya adalah ini ya, meskipun kita belajar secara otodidak, tapi jangan menutup pintu pergaulan ya, karena ini belajar kopi, pasti di daerah teman-teman itu ada kedai kopi. Bersilaturahmilah dengan mereka, perbanyak teman, berdiskusi dengan mereka, supaya ilmu yang teman-teman dapatkan secara otodidak tadi tidak salah jalan. Sehingga kalau teman-teman misalnya kebetulan informasinya miss, ada yang ngeluruskan. Oke? Dan terpenting dari saya, meskipun belajar atau tidak, selain tutornya itu ditelusuri, perbanyak diskusi, silaturahmi, jangan lupa ya, jangan lupa yang basic itu sangat perlu. Oke, belajar juga yang hal-hal basic. Jangan langsung misalnya latte art langsung bikin unicorn. Ya, belajar hal-hal basic, kuatkan basicnya, karena itu adalah pondasi dari keilmuan, pengetahuan, dan pengalaman teman-teman. Saya doakan teman-teman sukses di industri kopi ini. Dan jika ada rezeki, ya tentu saja pilihan kursus barista itu akan sangat membantu. Ya, terutama di waktu punya coach, punya mentor, bisa berdiskusi lebih dalam, lebih bebas, dan seterusnya ya. Oke, opini teman-teman saya tunggu di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Seperti apa ya, plus minusnya, mungkin ada tambahan dari teman-teman, itu hanya pengalaman pribadi saya. Oke, saya kira demikian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk di like jika suka, kalau enggak ya udah nggak usah di like gitu ya. Kalau berkenan silahkan di share dan di subscribe. Kalau enggak ya nggak apa-apa, itu terserah pada teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.